Filosofi logik, logis, adil, profesional. Logis. Logik memikirkan segala sesuatu secara logis. Di logik, kita harus menjadi orang yang berpikir secara logis. Arti logis dalam konsep logik adalah dapat menilai berdasarkan fakta, dapat memahami inti dari fakta tersebut, dapat melihat opsi penyelesaian sebanyak mungkin dari berbagai sisi, dapat memilih opsi yang terbaik secara logis, dapat berpikir dan bertindak dengan cepat. Untuk menilai berdasarkan fakta, kita membutuhkan fakta, statistik, analisa, bukti-bukti, hukum dan peraturan, berbagai sumber yang dapat diandalkan. Bukan isu yang tidak jelas, perkataan orang lain, budaya, kebiasaan, statistik dari sumber yang tidak jelas. Contoh di bawah ini akan menjelaskan arti logis di logik. Memahami inti dari suatu fakta. Contoh fakta. Model baru mobil ABC terjual laris manis. Ya, tentu saja, karena terlihat keren. Pasti gara-gara murah. Pemahaman yang dapat logik berikan biasanya, ada banyak mobil yang serupa dan lebih murah dalam kategori yang sama. Mereka memperluas jaringan dealer dan mulai menjual secara online. Mungkin inilah yang membedakan dan memberikan dampak pada penjualan mereka. Saya perlu menganalisis apa yang benar-benar berbeda dari mobil lain dan mobil ABC sebelumnya. Contoh yang lainnya adalah melihat opsi penyelesaian sebanyak mungkin. Kamu tidak bisa lewat sini. Oh, begitu? Saya tidak bisa lewat ya? Dari contoh ini, kita tidak boleh hanya berpaku pada pendapat orang lain. Lihat sebanyak mungkin opsi penyelesaian yang ada, dan kita akan melihat bahwa ada banyak jalan untuk menuju ke lokasi tersebut. Dapat berpikir dan bertindak dengan cepat. Setelah kita sudah mempertimbangkan suatu hal secara rasional, namun kita belum bisa mengumpulkan fakta-fakta yang cukup, maka kita tidak boleh membuang waktu dan segeralah mengambil langkah selanjutnya. Adil. Dalam kamus kami, keadilan bukan berarti memperlakukan semua orang dengan cara yang sama, namun memberikan sesuatu yang lebih untuk para karyawan yang sudah memberikan kontribusi lebih banyak untuk perusahaan. Jangan selalu bertanya apa yang logik dapat berikan untukmu, tapi tanyakanlah apa yang bisa kamu lakukan untuk logik. Dari pengertian sebelumnya, maka terciptalah hubungan yang adil antara logik dan karyawan. Sebuah hubungan dengan konsep memberi dan menerima. Profesionalisme. Di logik, setiap orang harus memiliki jiwa profesionalisme. Kami membayar untuk pekerjaan yang telah dilakukan dengan profesional. Kami dapat membantu karyawan untuk membiasakan diri bersikap profesional. Namun, masing-masing individu memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan dan mengembangkan profesionalitas mereka masing-masing. Arti profesionalisme di logik. Bertanggung jawab atas peran dan hasil yang sudah diberikan. Selalu berusaha mengembangkan diri. Dapat mengelola dan memotivasi diri sendiri dengan baik. Tidak membiarkan orang lain melihat masalah pribadi yang tidak perlu. Kami berpikir berbeda dari perusahaan konvensional. Logik memiliki perlengkapan atau alat yang efektif, strategi yang baik, dan kerja tim dengan memainkan peran masing-masing. Berikut adalah beberapa contoh kasus dan solusi yang akan logik berikan.
Contoh pertama, staf A tidak ditugaskan untuk proyek X, tetapi A tahu bahwa A dapat sangat membantu proyek tersebut bergerak maju. Karena proyek tersebut membutuhkan keahlian A. Pada saat yang sama, proyek Y yang secara resmi ditugaskan juga berada dalam situasi jadwal yang padat. A tidak memberikan pendapat karena A tidak diminta. A bisa bekerja lembur untuk proyek X. A bisa mendapatkan pembayaran tambahan atau mendapat pengganti hari libur. Manajemen dapat mengalokasikan kembali tugas dengan lebih baik dengan saran A. A bisa terkenal sebagai ahli di bidang ini oleh anggota lain. Bahkan A bisa dipromosikan karena pekerjaan ini. Contoh kedua, klien L menolak proposal kami hanya dengan penjelasan, proposal Anda tidak memenuhi persyaratan kami. Staf B melaporkan ke manajemen bahwa kami gagal dalam kompetisi. B harus mendapatkan persyaratan apa saja yang tidak dapat kami penuhi. B harus memastikan apakah kita kalah karena kompetisi, siapa yang memenangkannya, atau peluang kami dapat mengajukannya kembali. Kumpulkan fakta dan info sebanyak mungkin. Analisis peluang dan keuntungan kita secara logis. Kemudian, jika kita berpikir kita harus melakukannya, kita harus mengambil tindakan yang diperlukan. Contoh ketiga, staf D berulang kali meminta untuk dipindahkan dari proyek Y. Namun, kami menganggap proyek Y adalah proyek terbaik untuk D, untuk bisa berkontribusi. Dan D tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang lain yang tersedia untuk proyek lain. Dalam situasi ini, D seharusnya berhenti meminta hal yang sama berulang kali. D mungkin saja mendapatkan no rank, kecuali D mencoba untuk fokus bekerja keras untuk proyek Y. Permintaan D untuk proyek berikutnya yang ditugaskan pasti akan diterima setelah D mampu menunjukkan usahanya pada proyek Y, dan D membuktikan kemampuannya. Contoh keempat, staf E sekarang bekerja sebagai back-end developer yang ingin mengubah jalur karir menjadi project manager. Dan karena E tahu bahwa kita membutuhkan lebih banyak project manager yang memiliki keterampilan dasar teknis, E menyarankan kita untuk menginvestasikan dana padanya untuk mengikuti beberapa kursus pelatihan. Hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Contoh kelima, developer senior F, usia 34 tahun, sudah menikah dan memiliki 3 anak. Mengetahui bahwa developer senior G, usia 27 tahun dan masih lajang, mendapat gaji yang sama dengan F. Dan F merasa tidak adil, karena dia memiliki lebih banyak beban daripada G. Jadi F ingin mendapatkan promosi. Permintaan ini tidak diterima. Faktor dasar yang menentukan gaji mereka bukanlah situasi perkawinan, usia, atau tempat tinggal mereka. Kami memikirkan masalah pribadi karyawan, tetapi hanya menjadi pelengkap, bukan sebuah kewajiban. Contoh ke-6, staf K absen karena sakit dan menyebabkan proyek terhambat. Staf L mengambil cuti selama 2 minggu. Dia sudah merencanakan dan memberikan informasi sebelumnya dengan baik agar tidak terjadi kendala pada proyek. Dia berusaha tetap standby dan dapat dihubungi bila ada kondisi mendesak, sehingga tidak ada masalah yang timbul dalam proyek. Kami tidak menilai K dengan baik, tetapi kami menilai L sebagai seorang profesional.
Contoh ke-7. Staf QA H bekerja untuk proyek Z, tetapi H tidak melakukan pekerjaan yang baik sama sekali. Kami harus menugaskan staf QA tambahan untuk proyek tersebut. Setelah proyek Z selesai, kami memutuskan untuk memberikan bonus proyek kepada anggota proyek, tapi Z tidak diberi bonus apapun. Z mengeluh itu tidak adil. Kami pikir itu adil. Proyek Z berhasil dilakukan karena anggota lain. Jadi, yang lain berhak mendapatkan bonus, sedangkan H tidak diberikan bonus proyek. Contoh ke-8. Senior designer E tidak bisa bekerja selama 5 hari di bulan ini karena urusan keluarganya. Hasil kerjanya di bulan ini juga tidak bagus. Junior BA F bekerja keras bulan ini, tapi hasilnya buruk. E tidak bisa mendapatkan bonus S, mungkin juga tidak bisa mendapatkan bonus G. F akan mendapatkan bonus G. Contoh ke-9. Staf M mendapatkan promosi 2 bulan yang lalu, dan bahkan dia bekerja lebih bagus lagi bulan ini. Sekian lama, staf N bekerja dan memberikan kontribusi dengan baik. N mendapatkan promosi secara berkala, tetapi 3 bulan ini performa N menjadi tidak baik. Staf O belum pernah mendapatkan promosi sejak lama karena O belum menunjukkan perbaikan dalam pekerjaannya. M akan dipromosikan kembali. Berapa lama dan berapa sering itu bukan menjadi masalah bagi kami, karena kami tidak melimitasikan promosi pada satu waktu. N akan didemosi. Dia akan kembali pada levelnya bila berhasil dan perform dalam bekerja di bulan-bulan ke depan. O tidak akan mendapatkan promosi. Contoh ke-10. Desainer J dipekerjakan sebagai karyawan tetap di Jakarta. Tapi sekarang J harus merawat orang tua J di Bali. Setiap hari, J harus mengantar orang tua J ke rumah jompo, sehingga J tidak bisa bekerja dari jam 10 sampai jam 4 sore. J ingin tetap bekerja dengan kami, dan J yakin bisa tampil cukup baik. Selama J bekerja dengan baik, tidak menjadi masalah bagi J untuk bekerja di mana saja. J hanya perlu mengatur manajemen waktu dengan baik. Seperti misalnya bekerja dari 6 pagi hingga jam 10 pagi dan jam 5 sore hingga jam 9 malam. Dan menemukan cara terbaik untuk berkolaborasi dengan anggota tim. Kami memiliki regulasi HR yang khusus dan fleksibel untuk J. Contoh ke-11. Staf C menyerahkan surat pengunduran diri tanpa menjelaskan alasannya. Ketika HR mencoba untuk mendapatkan alasan yang tepat, maka C mengonfirmasikan bahwa C sudah mendapatkan penawaran yang lebih baik dari perusahaan lain. HR baru saja menerima dan melaporkannya ke manajemen. Bahwa sebenarnya C tidak benar-benar ingin pindah, hanya tidak menyukai proyek yang ditugaskan. C tidak meminta untuk ditugaskan untuk proyek lain. Kami dapat mempertahankan C sebagai developer yang baik jika kedua belah pihak melakukan tindakan yang benar. Kami menyesal tidak mengetahui bahwa C dalam kesusahan. C seharusnya mengambil tindakan yang tepat yang menguntungkan kedua belah pihak. Contoh ke-12. Kami tidak mengadakan kegiatan karyawan informal hanya karena kegiatan tersebut diharuskan atau menjadi kebiasaan di perusahaan lain.
kami memandang dari sudut pandang yang berbeda. Apakah kegiatan tersebut bermanfaat bagi karyawan maupun dari segi biaya? Kami lebih memilih memberikan sejumlah uang tambahan kepada karyawan daripada membuat kegiatan yang belum tentu diminati oleh semua karyawan. Contoh ke-13. Kami tidak ingin membayar untuk hal-hal yang tidak terkait dengan keterampilan, pengalaman, kinerja, dan kontribusi setiap staf. Itulah mengapa kami tidak membayar tunjangan makan, tunjangan kesehatan, atau tunjangan perumahan. Bagaimana jika programmer yang terampil tidak makan apa-apa untuk makan siang? Mengapa kita harus membayar lebih kepada staf yang tidak dapat mengendalikan diri dengan baik dan staf yang sering sakit daripada staf yang sangat mandiri? Demikian arti konsep dan filosofi logis yang diterapkan pada perusahaan logik. Terima kasih.